datang di podcast Gadis Gaya Bebas. Perkenalkan, nama aku Vita dan nama aku Sasa. Jadi hari ini kita mau bahas topik apa nih, Fit? Jadi kita mau ngebahas mengenai dom spending. Nih, dom spending itu apa sih? Bedanya apa tuh? Dan setelah luka-lukamu reda, kau lupa ku juga punya rasa. Hari ini kita mau bahas topik yang lagi marak banget nih di lingkungan sekitar kita, terutama buat kita yang kadang susah menahan diri buat gak belanja online. Pasti banyak dari kalian yang pernah dengar istilah dom spending. Jadi buat yang belum tahu, dom spending itu ketika orang-orang belanja secara impulsif tanpa cek panjang. Biasanya itu gara-gara stres, cemas, bosen, atau gak tahu nih di tengah situasi yang gak pasti. Pas banget gak sih buat masa-masa kayak sekarang kan, Sa? Ya betul banget nih, Fit. Jadi peristiwa ini tuh sering banget kita lihat ya, Fit ya. Apalagi di masa pandemi kemarin nih, dan terus berlanjut sampai sekarang. Siapa nih yang kalau misalnya kalau galau nih ya malah pesen barang-barang? Waduh, siapa itu? Siapa tuh? Rasanya mungkin tiap kali ada promo tuh suka gatel ya, tangan tuh pengen beli sesuatu, meskipun kadang tuh gak butuh-butuh amat gitu ya. Nah itu tuh yang bikin kita kantong tuh jadi jebol gitu ya. Nah hari ini spesial podcast kita episode pertama ini, kita kedatangan dua teman kita yang bakal bantu ngobrolin topik ini dari berbagai sudut pandang nih guys. Oke, langsung aja nih yang pertama, ada Rey. Halo Rey. Hai Rey. Rey, katanya kamu suka banget ya berbagi tentang gaya hidup yang sederhana nih guys. Iya bener banget. Oke, langsung aja nih yang kedua, ada Caca. Caca, ini yang lagi akhir-akhir ini lagi coba belajar mengatur keuangan ya setelah sempat kena dom spending beberapa waktu yang lalu. Oke, boleh dong kalian perkenalkan sekali lagi nih ke teman-teman kita di luar sana. Halo semuanya, aku Rey. Sehari-hari biasanya aku sering berbagi tentang gaya hidup sederhana dan bagaimana kita bisa lebih memperhatikan kondisi keuangan kita. Makanya pas kita telepon aku, terus nawarin aku untuk jadi narasumber, aku langsung setuju karena topik kali ini pas banget sama apa yang sering aku bahas. Dan menurut aku, hidup sederhana dan mengurangi berbelanja secara impulsif itu penting banget, apalagi di era digital sekarang ini. Oke, selanjutnya Caca yang jauh-jauh datang dari mana nih? Dari Cibiru guys. Coba nih orang Cibiru angkat tangan ya. Oke, Isa, coba kamu perkenalkan lagi nih sekali lagi. Halo, aku Alisa. Dan harusnya aku sebelumnya aku terima kasih dulu untuk Vita sama Sasa udah ngajakin aku podcast episode pertama kalian. Dan aku juga semangat banget sih nih buat cerita pengalaman soal belanja kadang kebablasan, apalagi sekarang aku lagi coba mengatur keuangan setelah sempat kena dom spending beberapa waktu lalu. Nah, kita mulai dari Caca nih ya. Kamu kan kemarin tuh sempat mengalami sendiri gitu ya kebiasaan belanja yang kebablasan itu. Menurut kamu gimana sih rasanya waktu itu? Dan apa yang bikin kamu akhirnya sadar kalau itu tuh sebenarnya bukan solusi? Awalnya sih aku ngerasa gak ada masalah ya, apalagi kalau lagi bersekolah gitu di rumah bosen. Nah akhirnya tuh aku buka toko online dan belanja. Nah belanja online itu kayak jadi hiburan tersendiri, apalagi kan tiap minggunya pasti ada yang promo gitu, diskon. Dan akhirnya kayak beli deh, ini lucu gitu. Tapi lama-lama kok kayak aku ngerasa ada sesuatu yang gak beres. Satu sisi habis belanja itu seneng banget, dan beberapa hari kemudian malah ngerasa bersalah karena barang itu gak kepake sama sekali. Atau yang lebih parahnya, uangnya malah habis buat hal-hal yang gak penting. Oke, jadi dom spending itu semacam kita merasa senang sementara, tapi efek jangka panjangnya itu justru malah nambah beban gitu kali ya, Ca? Bener banget. Jadi awalnya itu cuma ngilangin stres, lama-lama jadi stres karena keuangan muncul. Masalah keuangan muncul gitu maksudnya.
Saat itu aku sadar down spending ini nggak ngasih solusi buat masalah emosional aku, tapi malah bikin aku pusing. Nah, kalau boleh tahu nih ya, apa sih barang-barang yang paling gak berguna tapi kamu beli gitu? Aku waktu itu sempat beli labu. Ini yang sempat gantungan kunci yang sempat antrinya itu panjang banget ya. Iya, dan itu tuh lumayan ya. Iya, tuh sampai habis mulu nih di berbagai belahan negara. Oke. Kalau gitu Ray, gimana nih sudut pandang kamu yang lebih ke arah hidup sederhana? Oke. Jadi menurut aku gaya hidup sederhana itu sebenarnya bukan cuma soal ngurangin barang, tapi lebih ke soal kesadaran akan apa yang benar-benar kita butuhin dan gak kita butuhin. Banyak orang yang nggak sadar kalau kebahagiaan itu dari barang-barang yang dibeli. Ketika kita terjebak dalam siklus impulsif dan down spending ini, kita kayak mencoba mengisi kekosongan yang sebenarnya gak bisa diisi sama materi. Hidup sederhana itu ngajarin aku buat lebih berhati-hati dalam berbelanja. Jadi sebelum belanja aku selalu nanya ke diri aku sendiri, nanti aja deh belinya atau aku pikirin dulu, atau apa aku butuh atau cuma pengen aja. Dengan begitu aku bisa nahan keinginan aku buat belanja hal-hal yang gak perlu, dan akhirnya ngerasa lebih tenang karena nggak terbebani sama barang-barang yang gak penting. Oke, menarik banget ya Ray, karena jadi ada unsur refleksi diri gitu ya sebelum memutuskan untuk berbelanja. Hal kecil tapi ini benar-benar dampaknya besar loh ya. Nah Caca, kamu kan udah ngalamin sendiri nih gimana rasanya terjebak dalam down spending. Setelah kamu sadar kalau kamu belanja itu kebablasan, gimana tuh cara kamu buat mulai memperbaiki kebiasaan? Karena kan gak gampang ya. Betul banget tuh. Bener banget, ini tuh gak gampang sama sekali. Jadi awalnya tuh pasti susah banget untuk berhenti, apalagi waktu udah kebiasaan pesen barang tiap kali promo. Oke, terus apa tuh hal yang pertama kali kamu lakuin? Jadi yang pertama kali aku lakuin adalah coba mengenali diri sendiri, kayak nanya ke diri sendiri, kenapa sih aku belanja mulu, apa karena bosan, apa karena stres. Nah begitu aku tahu penyebabnya, aku tuh mulai merubah kebiasaan-kebiasaan aku yang dulu. Misalnya kalau dulu aku tiap bosan gitu stres buka toko online, aku tuh sekarang lagi coba cari aktivitas yang lebih berguna gitu, misalnya kayak jalan-jalan, terus dengerin musik, atau bahkan sekedar ngobrol sama teman-teman. Terus aku juga mau bikin anggaran bulanan yang lebih teratur. Jadi tiap bulannya tuh aku udah tahu tuh berapa uang yang bisa dipakai untuk keperluan penting dan beberapa uang yang bisa dipakai untuk belanja. Nah, tipsnya gokil banget sih ya ini tuh. Jadi intinya tuh kita tuh harus lebih peka ya sama apa yang sebenarnya kita belanja ya. Kadang kita tuh suka ke bawah suasana gitu, lihat promo langsung beli gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir ya kita beli itu cuma pengen aja gitu ya Fit. Nah, Ray, setelah kamu mengalami sendiri fase down spending ini, apa sih yang paling berharga yang kamu pelajari? Kayak dari pengalaman ini tuh ada nggak sih hal yang benar-benar bikin kamu berubah dari cara pandang kamu atau kebiasaan kamu? Nah, kalau buat aku pribadi, yang paling aku pelajarin dari pengalaman ini tuh, aku jadi lebih bisa peka sama diri aku sendiri. Kadang kan kita nggak sadar nih kalau misalnya kita ngerasa stres, cemas, atau lagi ada yang ngeganjal, terus malahnya ke belanja buat menghibur diri sendiri. Padahal belanja itu cuma pelarian sementara aja, kayak ubah perasaan-perasaan gak nyaman tadi buat jadi keinginan buat beli barang. Makanya penting banget buat kita bisa mengenali emosi yang lagi kita rasain dan jangan buru-buru cari solusi lewat belanja. Mending cari cara yang lebih sehat buat ngadepin perasaan-perasaan itu. Setuju banget sih Ray. Tepuk tangan dulu dong. Seru banget ya ngobrolin down spending ini, karena ternyata belanja impulsif itu efeknya bisa kemana-mana. Mulai dari mental jadi gak tenang sampai jadi dompet kering. Jadi pelajaran banget nih kalau belanja itu gak cuma soal barang apa yang kita beli, tapi juga gimana kita bisa lebih bijak dalam mengatur prioritas hidup. Makasih banget ya Caca udah memberikan pengalaman pribadi yang cocok banget buat kita dan Ray juga yang udah kasih perspektif keren ya soal gaya hidup sederhana yang bisa jadi solusi buat mengurangi down spending ini ya.
banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Ya, semoga pendengar kita juga dapat manfaatnya ya, dan bisa mulai lebih sadar soal belanja mereka. Sekali lagi makasih banget ya buat sharingnya Ray, Caca. Obrolan kali ini benar-benar luar biasa. Ya, semoga harapannya sih ya mulai sekarang kita lebih bisa mengatur keuangan ya. Jangan sampai dompet makin tipis ya gara-gara nggak bisa nahan belanja ya guys. Oke deh, sampai ketemu di episode selanjutnya. Gadis, gak bebas.